sendiri diperankan oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, Ralinsa, Igor Saikoji, Fedi Nuril, Denny Sumargo, dan beberapa aktor ternama Indonesia lainnya. Baiklah, karena sudah tidak sabar lagi bernostalgia masa SMA, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silakan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena besok saya akan mendaki Gunung Semeru. Di awal film, Zafran memperkenalkan temannya satu persatu yang memiliki keunikan masing-masing. Yang pertama Arial, manusia yang tak pernah bisa makan tanpa kecap, hobi nge-gym tapi takut sama cewek. Kedua Ian, sama seperti kalian semua karena dia hobi mengoleksi Indomie, bermain game, dan yang terakhir hobi mengoleksi DVD box. Selanjutnya yaitu perempuan cantik bernama Riani. Oke mas, catat Indomie telur kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. Agak angus ya mas bakannya. Terus yang kacang coklat, banyakin kacangnya daripada Riani adalah kembang di tongkrongan mereka yang hobinya kuah Indomie. Selanjutnya ada Genta, manusia kalem-kalem alus pekerja kantoran satu kantor dengan Riani. Dan yang terakhir sepupu saya yaitu Zafran. Zafran adalah pria yang hobinya dengan puisi, bahkan dia sampai berselisih dengan ibunya sendiri ketika dia membacakan puisinya. Pertamax mas, isi penuh. Sepulangnya dari warung itu, mereka kembali berunding sambil isi bensin kemana tujuan mereka selanjutnya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong di rumah Arial karena kebetulan Zafran sedang berjuang untuk mendapatkan adik sahabatnya itu. Setibanya di rumah, ibu Arial memanggil putrinya yang bernama Dinda. Dinda, semua. Halo Bang Zafran. Dinda benar-benar membuat Zafran sangat terpesona, bahkan dia menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR. Dan saat Dinda akan kembali ke kamarnya, pikiran Zafran dibuat traveling melihat G-string Dinda yang berwarna black dove. Dia ngajakin ke kamar. Bos, orang mau ngerjain tugas nih ayah. Warna G-string. Nak Zafran? G-string tante. Setelah itu mereka menikmati malam sambil makan sate. Dan Genta memiliki rencana untuk keluar dari zona nyaman mereka sementara waktu. Lagian, Ian sampai sekarang juga belum menyelesaikan skripsinya alias mahasiswa abadi. Mendengar itu, Riani tak terima karena dia tidak ingin berpisah dengan sahabat yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ketemuan selama 3 bulan ke depan. Tidak boleh telepon, tidak boleh SMS ataupun BBM. Pokoknya tidak ada komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta telah menyusun rencana di mana mereka akan bertemu dan kemana mereka akan pergi nantinya. Gue gak tahu hidup lo semua tanpa gue. 1 bulan kemudian terlihat Ian melanjutkan bimbingan dengan dosen yang namanya sangat sensitif. Si dosen marah karena jika Ian menyelesaikan kuliahnya 6 tahun berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Maaf bukan ngejek, emang dialognya kayak gitu. 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Malam harinya Zafran mencoba PDKT dengan Dinda dan kalian tahu Zafran menulis berapa banyak Dinda mengucapkan kata ada apa setiap nelpon. Karena pada dasarnya Dinda adalah orang yang polos, bahkan Zafran sampai kesal bicara dengannya. Setelah itu Zafran ngechat salah satu temannya yang sedang online hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain. Karena meragukan yang dichatnya pria atau wanita, Zafran pun meminta orang tersebut untuk memperkenalkan diri. Namun orang itu meminta Zafran memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan My name is... Mama! Kulkasnya aja matiin dulu! ternyata yang dicat Zafran adalah sahabatnya sendiri, yaitu Riani yang sedang gabut di kantor. Terlihat Riani sudah mulai rindu dengan para sahabatnya, bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani lalu curhat dengan teman kantornya karena dia merasa sudah tidak kuat lagi menahan perasaan selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Riani takut suatu saat ada orang yang merebut hati pria itu lalu dia menerimanya. Karena Riani juga merasa tidak mungkin dia yang menyatakan perasaannya lebih dulu. Di sisi lain dengan semangat 45, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi. Melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, orang tua Ian bahkan sampai membuatkan kopi untuk modal begadang. Papa Ian kagum dengan anaknya yang memiliki DVD National Geographic yang padahal isinya DVD box. Ketika Ian lulus nanti, papanya menjanjikan akan membawa Ian ke Manchester dan melanjutkan kuliahnya di sana untuk gelar yang lebih tinggi lagi. Ke Manchester. Di kantor, Genta merasa kesepian karena tidak ada Riani di sana setelah mereka berencana untuk tidak ketemuan dulu. Kembali ke Ian, dia sangat terpukul karena kuesionernya tidak diterima oleh kantor yang dijadikan objek penelitian. Lalu si dosen memberikan alamat sebuah kantor untuk mengisi kuesionernya.
Di tempat gym, Ariel melawan rasa takutnya dan mencoba berkenalan dengan salah satu member di sana. Walaupun itu membuat Ariel keringetan, akhirnya Ariel berhasil mengajak jalan wanita itu, bahkan mereka menikmati jagung bakar di pinggir jalan. Tapi jangan macam-macam ya, Pak. Saat Ian kembali mengambil kuesionernya, Ian menemukan kuesioner itu belum diisi semua karena pemimpin kantor tidak dapat melakukan itu jika tidak ada uang. Untung terus. Sambil meminjamkan dongkraknya kepada salah satu karyawan kantor lainnya, Ian menanyakan di mana dan di bagian apa pria itu bekerja. Dan ternyata pria itu bekerja di bagian SDM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melihat kuesioner Ian, pria tersebut bersedia mengisi kuesionernya karena kantor mereka juga sedang peduli dengan soal kuesioner tersebut. Singkat cerita, akhirnya Ian pun diminta mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang nantinya. Akhirnya gue sidang. Temu di stasiun kereta api Senen jam 2 siang. Sampai ketemu lagi, cinta. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba, mereka semua berkumpul di stasiun Senen. Di sana tidak hanya mereka saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut. Melihat Dinda, semangat Zafran kembali berkobar. Terima kasih semesta. Asik, gue ngechat sendiri. Ada apa, Bang? Ada apa? Saat kereta mereka akan berangkat, Ian masih belum juga terlihat, lalu Genta dan Zafran menyuruh mereka menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian. Di kereta mereka semua penasaran akan dibawa kemana, tapi Genta masih belum memberitahu kisi-kisinya. Kemudian Ian berpura-pura menjatuhkan surat sidangnya sebagai cara anti mainstream, memberitahukan kepada temannya bahwa dia akan segera lulus. Oh, buat belanjaan DVD bokep. Nih, gue balikin. Enggak, Pak. Ini ada yang terima kerja jadi pesut di Ancol. Sekian lama perjalanan, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana, Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang petualangan mereka. Sumpah keren, Ble. Petualangan dimulai. Yang ternyata mereka menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yang ada di Jawa, yaitu Mahameru atau Semeru. Lo semua dapat salam dari Indonesia. Mahameru, puncak tertinggi Jawa. Udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Singkat cerita, mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Jawa tersebut. Dalam perjalanan, Dinda selalu melirik Zafran yang berada di belakangnya, yang ternyata diketahui oleh Ariel. Karena merasa sudah dewasa dan udah timbul sekaligus mulai lebat, Dinda meminta persetujuan Ariel jika suatu saat dia memiliki perasaan yang sama dengan Zafran. Dan tentu saja Ariel tak dapat melarangnya. Saat Genta dan Riani menikmati pemandangan indah di depan mereka sambil bermesraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Bang Zafran, kaki kenapa? Ayo, lo bisa kan, Plek? Bisa. Mereka kembali melanjutkan pendakian hingga akhirnya Zafran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranukumbolo. Selamat datang di Ranukumbolo. Sambil istirahat, Ian memancing Genta jika dia naksir seseorang di tempat yang indah itu, maka dia akan langsung nembak cewek tersebut. Lalu Ian menghampiri Riani yang kemudian Riani juga curhat di mana saat cewek menyukai seseorang, dia tidak dapat menyatakannya. Tapi Ian bilang, Wah, kuno lo. melihat tanjakan yang sangat ekstrim, Genta mengatakan bahwa tanjakan itu bernama tanjakan cinta. Karena jika saat mendaki tanjakan tersebut kita selalu memikirkan orang yang kita cintai, nantinya semua mimpi itu akan terwujud dengan syarat selama mendaki tidak boleh melihat ke bawah. Sebelum mendaki, Zafran meminta Dinda mendoakannya. Din, doain Bang Zafran ya. Plek, Dut, sampai ketemu di atas. Kita nggak boleh nengok ke bawah. Mereka saling menyalahkan karena sudah terlanjur melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta, yang membuat mimpi mereka kandas. Di perjalanan, mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Semeru masih aktif. Karena kekurangan pasokan air, mereka meminta persediaan air pendaki lain sambil menanyakan apakah aman jika terus mendaki karena mereka dihujani debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka dapat melanjutkan ke puncak.
Malam harinya Genta meminta mereka meninggalkan semua barang di tenda sebelum melanjutkan pendakian karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas. Tengah malam itu juga mereka semua melanjutkan pendakian yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mereka untuk selalu dengar aba-aba jika ada batu yang jatuh dan mereka juga tidak boleh terlalu lama break. Tak lama kemudian, ternyata Ariel tidak kuat dengan suhu di sana yang hampir mencapai 0 derajat. Lalu mereka semua memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Ayo, jalan lagi. Pagi harinya matahari sudah mulai terbit, begitupun dengan trek yang akan mereka lalui juga tambah ekstrim. Mereka break sebentar sambil menikmati pemandangan samudra di atas awan sekaligus terbitnya matahari 17 Agustus. Break. Kamu udah di atas awan. Matahari 17 Agustus. Genta menyemangati temannya karena sebentar lagi mereka akan berada di puncak Mahameru. Namun sayangnya tak lama kemudian orang-orang meneriaki bahwa ada batu yang jatuh ke arah mereka. Mereka semua berusaha menghindari batu tersebut, tapi malang Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang menggelinding. Bang Ian! Ian! Beruntung Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup serius, namun Ian sampai saat ini belum juga sadar. Mereka berusaha memberikan pertolongan tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah tiada. Tapi setelah Zafran berteriak, Ian! Pada nangis. setelah mengumpulkan semangat dengan tekad yang kuat dan tak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia, mereka kembali menuju puncak dan akhirnya Mahameru! Kita datang! Di Mahameru! Semua berbeda. satu persatu mereka mengungkapkan betapa cintanya mereka dengan tanah air ini, tempat mereka lahir, tempat berpijak, tempat mati nantinya, dan kembali lagi ke tanah air tercinta. Yang berani nyela Indonesia, ribut sama gua! Impian. Saat akan pulang, mereka kembali singgah di Ranukumbulu untuk menikmati bagaimana rasanya mandi di sana. Udah sikat. Tunggu gue, tunggu dulu! Dan keindahan Ranu. Malam harinya di camp, Ian mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan kuliahnya nanti di Manchester karena dia lebih mencintai negeri ini. Setelah Ian, Zafran, Dinda, dan Ariel kembali ke tenda, Genta mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia tahan. Namun setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta, melainkan Zafran. Hal itu membuat hati Genta hancur berkeping-keping layaknya sebuah gelas kaca. Zafran dan Dinda yang belum tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Ini Zafran, Kak. Itu anakku sama dia. Tak hanya Genta, Dinda pun juga ikut hancur hatinya yang baru saja dia buka untuk seorang Zafran. Sedangkan Zafran dihantui kebimbangan antara memilih Dinda atau Riani. Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjananya setelah penantian selama 6 tahun. Genta karena kebiasaan meeting di kafe, kini dia membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang awalnya takut sama wanita kini mendahului mereka semua menikahi wanita yang dikenalnya saat nge-gym. Beberapa year kemudian, Riani dan Zafran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang Zafran junior. Begitupun dengan Ian, ia juga berhasil menikahi wanita yang diidolakan yaitu Happy Salma. Bukan yang itu kok. Sementara Genta karena cintanya bertepuk sebelah tangan, kini dia mencoba mencari tangan lainnya untuk mendekati Dinda. Dan film pun tamat. Jangan lupa subscribe supaya aku makin sayang sama kalian ya. Dan Leri juga sayang sama kalian juga loh nanti, ya nggak Leri?